berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah. Kangen lagu itu ya? Nanti sebentar lagi. Aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Hari Senin besok kita udah 10 hari. Iya, nggak berasa ya. Alhamdulillah. Begitu masuk ya. 20 hari. Bener, nggak berasa kan? Dewi full ya puasanya ya sayang ya. Enggak dong, Amin, kan kalau datang lagi bulan. Oh, iya. Iya. Tapi ngomongin soal pemimpin ya, ini kemarin sempat menjadi seorang pemimpin daerah, jadi Bupati Kendal 2021-2025, 4 tahun kemarin 19 Februari melepas tugasnya. Purna tugas, istrinya terkenal, artis, nangis kemarin suaminya udah jadi bupati. Ya, sedih lah. Pak dua periode kan? 1 periode. Oh, 1 periode. Sedihnya harusnya berpisah sama masyarakat Kendal. Makanya kita pengen tahu nih apa yang membuat dia sedih selain berpisah ya. Sampai harus ke psikolog istrinya. Kenapa? Dia sesedih itu katanya. Kita akan hadirkan ini dia, Caca Fredrika dan juga Diko. Janin. Itu juga namanya bukan Ganin. Selamat pagi Caca. Bapak Diko, kita panggil Bapak Diko apa Mas Diko nih ya? Mas Diko aja kali ya, biar lebih akrab gitu. Tadi pemberitaannya begitu, gimana tuh Bu Ca? Sedih katanya kemarin 19 Februari ya. Ya. Aku tuh sebenarnya udah menjaga-jaga. Aku pokoknya nggak mau nangis, biasa aja udah. Walaupun udah 3 hari sebelum Purna tuh banyak yang main ke rumah. Iya. Tapi yang bikin aku nangis adalah karena itu kan bikin perpisahan di stadion. Stadion yang baru. Begitu kita baru masuk tuh disorakin semuanya. Ngerti nggak sih Kak? Energi itunya yang bikin kayak Energi Disurakin tepuk dari tangan. Iya, jadi kayak ya Masih Allah, inginkan ya? Masya Allah kok ternyata cintanya sebesar itu ya. Aku nggak nyangka bakal responnya seperti itu. Iya, gitu. itu bikin jadi- Kan tadi mengundang King Nazar. Oh, tapi katanya kalau ngundang King Nazar harus 1 tahun sebelumnya booking. Memang Bisa banget betul. ya Allah. Iya. Minta maaf. Aku lupa ngabarin. Gitu. Aku lupa udah cus. Sombong kali kau. Lupa. Lanjut. Diko sehat? Bapak alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi sekarang kegiatannya apa dong setelah Purna tugas? Setelah purna tugas ya sekarang balik ke Jakarta dulu, terus lebih banyak waktu dengan keluarga, ya lebih banyak bisa sama anak juga karena kasih umurnya 4 tahun sekarang. Iya. Tapi ya tetap insya Allah akan tetap fokus di dalam dunia politik. Mau sapa-sapa warga Kendal? Warga Kendal. Hai, assalamualaikum semuanya. Sekarang kan di Kendal, nanti mungkin insya Allah di mana lagi? Amin. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi sebelumnya kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke Semangat. Tapi di balik itu semua banyak yang nggak tahu ketika seorang Caca Fredrika dari seorang selebriti kemudian menjadi istri pejabat saat itu, pejabat daerah ya, sempat ada pergolakan dalam batinnya sampai harus pergi ke psikolog. Tidak apa-apa, itu satu hal yang lumrah untuk psikolog. Ceritanya seperti apa kita lihat dari Oke, silakan. sebelum kita ke Mas Diko, mau ke Caca dulu. Ca, apa yang dirasain sih transformasinya dari seorang selebriti menjadi seorang istri pejabat saat itu di 2021, istri pejabat daerah? Apa yang dirasain mungkin sebenarnya biasa aja Kak, nggak ada yang ngerasain perubahan drastis gimana tuh nggak ada. Cuman aku ngerasa tanggung jawabnya jadi lebih besar aja. Terus kayak aku jadi malu deh karena aku pergi ke psikolog tuh sebenarnya kayak suatu hal yang kita harus menormalisasikan. Betul, itu yang gitu. lumrah. Karena memang kenyataannya di Indonesia ini pun juga undang-undang tentang psikologi itu tuh baru ada dan baru ditetapkan tahun 2022 bulan Juli. Gitu, dimana kalau di negara-negara maju itu udah dari tahun kapan. Kita tuh baru ada tuh tentang perundang-undangan profesi psikologi tuh tahun 2022. Bahwa psikolog itu nggak harus sampai S2, mereka tinggal ngambil dari S1 bisa ngambil profesi, kemudian mereka bisa praktek gitu loh. Karena memang banyak orang sekarang ya kalau lagu kebangsaan aja, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya kan. Jiwa dulu ya. Nah gitu, tapi sekarang kita tuh hanya fokus kepada badan aja. Ternyata ternyata banyak kan kriminalisme atau segala macam apapun itu tuh dampaknya juga dari kesehatan mental yang kadang-kadang orang sekarang masih belum terlalu paham tentang itu gitu. Dan makanya aku nggak malu kenapa aku harus menyampaikan itu, karena kadang perasaan overwhelm atau perasaan berlebihan, baik itu sedih ataupun senang berlebihan, kita kan boleh minta bantuan orang dong. Betul. Gitu. Ya. Dan apa yang aku rasain sih sebenarnya simple Kak, karena gini, misalkan KDP, kita hidup dalam dunia entertainment, apa-apa kita dilayanin. Kakak punya tempat ruang privacy, ruang make up sendiri yang nggak boleh diganggu. Ini adalah host-host pagi-pagi ambiar, yang ini pokoknya nggak boleh kita. Nah, sedangkan aku menjadi di sana dalam tanda kutip menjadi seorang ibu, ibunya orang-orang yang
mungkin nggak sih tiba-tiba aku minta privacy, minta ini itu kan berubah di situ. Satu, kedua di Jakarta punya banyak temen, di sana kan temen baru nyari lah kayak nggak punya siapa-siapa, nggak belum kenal sama siapa-siapa gitu kan. Jadi ya banyak banget Kak perubahan-perubahannya. Terus mungkin dari kayak hal-hal kecil aja, hal-hal simple. Dari makanan, kita biasanya makan seperti apa, terus tiba-tiba jadi berubah seperti apa gitu. Hal-hal simple, cuman aku ngerasa pentingnya aku pergi ke psikolog untuk konsultasi tentang apapun lah tentang diri aku, karena aku ngerasa untuk mendampingi suami yang punya tanggung jawab sebesar itu, aku harus sehat lahir dan batin. Oh, that's nice. Artinya alarmnya berbunyi. Justru ketika alarmnya berbunyi itu satu hal yang baik, karena banyak orang yang alarmnya tidak berbunyi sampai fatal pada akhirnya. Subhanallah. Tapi kenapa Bu Caca sampai harus ke psikolog segitu kah? Ya Kak, gini Kak, kalau ke psikolog itu sebenarnya tuh kayak kamu sakit panas, demam, ya kamu pergi ke dokter umum. Sesimpel itu aja. Jadi nggak harus kayak kamu tuh kayak gila atau punya dua kepribadian atau sesuatu yang kayak wah lebay banget. Aku juga ke psikolog sebulan sekali. Emang kita harus ke psikolog. Yuk. Nah makanya lo kenapa lo gitu? Kalau lo udah butuh psikiater makanya itu. Kemana gua? Psikolog, yuk, barengan yuk. Oke, Mas Diko mau nanya, ngelihat Caca saat itu kondisinya seperti apa? Dari pandangan Mas Diko ya, yang memahami Caca sebelum dan sesudah, termasuk perbedaan yang dirasakan. Sebenarnya kalau bicara perubahannya sih nggak terlalu drastis ya, nggak terlalu signifikan gitu. Artinya memang kebutuhan pergi ke psikolog itu ya karena memang ingin lebih memberikan yang terbaik ketika pengabdian di Kabupaten Kendal gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak wah luar biasa sampai aku juga harus kayak udah kamu pergi ke psikolog nih, enggak sih. Sebenarnya normal-normal aja. Cuman ya itu tadi perbedaan-perbedaan yang dunia sebelumnya kemudian ke dunia yang berbeda, ya mungkin perlu teman untuk ngobrol, teman untuk bicara gitu. Jadi itu sesuatu yang emang ya aku support sih pada saat itu, dan memang perubahannya cukup baik. Itu bagus loh guys, jadi curhatan kita pun juga bisa disimpan oleh mereka, kita juga mendapatkan solusi juga gitu. Lu curhat di IG, Apa? di sosial media. Jangan mancing. Ramadan, ada Ramadan. Jangan mancing, ya. Kan lagi puasa. Mending ada artikel nih, artikel. Nah, ya kita baca artikel yuk. Bacain dulu nih artikel nih. Ini singa lagi Sosok Caca Frederica terpaksa ke psikolog. Usai jadi istri pejabat alami hal ini. Luka batin. Lebay. Bukan luka batin kali ya bahasanya ya. Luka batin banget tuh bahasanya ya. Iya, luka batin. Kesana Apa sih kayak lebay, disakitin lebay? ya. Lebay. Apa dong lebih tepatnya Bu Ca? Ya nggak ada, cuma simply karena kayak yang tadi aku bilang Kak, kamu misalkan kamu jadi entertainer, Adaptasi aja gitu ya? Iya, King Nazar gitu, terus tiba-tiba jadi pendamping kepala daerah, itu kan kamu harus melayani. Jadi nggak ada tuh eksklusivitas lagi yang kayak gitu. Itu kan butuh kayak gitu Kak, dan aku ngerasa kenapa aku harus sehat lahir dan batin supaya aku bisa membuat nyaman suamiku ketika pulang ke rumah, suamiku nyaman karena suamiku harus take decision yang berdampak kepada banyak masyarakat. Tapi aku suka pola pikirnya bahwa kita harus menjadi versi kita yang terbaik dulu sebelum kita memberikan jadi yang jangan terbaik buat sampai orang. naudzubillah min Tapi dzalik. sebenarnya satu halnya yang kenapa kamu ada mungkin sedikit batin, karena kalau aku kan emang memilih untuk menjadi bupati. Tapi ketika aku menjadi bupati, pendampingku kan menjadi ketua PKK, ketua Dekranasda. Itu bukan karena kemauannya Caca gitu. Jadi dia memang dia harus Tapi benar-benar. kalau ke psikolog tuh Caca sendiri atau sama suami juga? Aku sendiri, karena kan psikolognya tentang pribadi aku, tentang tentang aku, bukan tentang rumah tangga. Karena kalau berdua itu kan namanya psikolog tentang psikolog rumah tangga, itu psikolognya bukan yang megang aku, ada lagi expertise-nya beda lagi Kak. Gitu. Tapi kita tegaskan ya, itu satu hal yang sangat lumrah sekali buat Sobat Ambiar untuk pergi ke psikolog. Justru bagus kalau misalnya kita sadar bahwa kita butuh bantuan profesional, alarm kita sedang berbunyi. Sekali lagi yang berbahaya kalau alarm kita tidak pernah berbunyi. Ada apa dengan kesadaran kita? Kita mau lihat, ini kemarin tanggal 19 Februari ya, perpisahannya ya, di saat ulang tahun. Masya Allah. Mas Diko, waduh, mix feeling perasaan ya, antara happy ulang tahun tapi sedih harus berpisah sama warga Kendal. Aduh, jadi nangis lagi. Aku tuh setiap kali dinyalain video itu jadi nangis terus. Karena nggak ngebayang aja Kak, sampai kayak kepala sekda ngeluarin air mata, kepala dinas bisa salaman sama Mas Diko. Tadi itu Pak Wahab, itu kepala dinas bagian apa sayang? Bapenda. Itu bisa yang kayak salaman, meluk Mas Diko, maksudnya untuk mereka bisa ngeluarin air mata. Perpisahan sama kita itu kan nggak bisa dibuat-buat, dan itu kan nggak mungkin ada perlakuan kita yang cuma sehari, 2 hari, atau seminggu, atau 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan gitu. Pasti kan mereka juga bisa merasakan
apa yang kita kerjain di sana yang mungkin nggak bisa mereka sharing semuanya, nggak bisa mereka buka semuanya. Karena kan untuk ngeberesin pembangunan, ngeberesin pekerjaan birokrasi itu sangat sulit sekali, Kak, sangat sulit sekali. Aku tahu perjuangan suami aku seperti apa dan nggak bisa secara detail tuh kita ceritain di media gitu, karena kan semuanya nggak pantas untuk diceritain di media. Tapi ya dalam tanda kutip jawabannya adalah ya air mata mereka semua itu kan bisa menceritakan berarti apa yang terjadi di situ semua berarti gitu. Ini banget ya suami. Kenapa sampai kepala dinas bisa sampai nangis? Berkesan sekali Pak Diko berarti. Kenapa masyarakat bisa sampai seperti itu? Ada apa gitu? Berarti kan ada sesuatu kan di situ ya. Alhamdulillah sih, yang penting kita tuh selalu minta doa sama guru-guru, sama para kiai gitu. Yang penting doain kita dimanapun kita berada. Yang penting tuh selamat dunia akhirat, Kak. Karena buat apa kita ngejabat kalau nggak selamat dunia akhirat kan? Diko pernah menyangka nggak ekspresi seperti ini keluar dari istri Mas Diko? Iya, menyangka juga pastilah, karena kan memang kita 4 tahun benar-benar fokus di sana kan. Kita nggak pernah liburan, kita nggak pernah jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar 4 tahun kita diberikan amanah, kita mau benar-benar memberikan yang terbaik untuk Kendal gitu. Ketika ada air mata dari Caca, kita melihatnya bahwa Caca dengan betul-betul mendampingi pun juga melihat pengorbanan suami, apa yang dikerjakan suami. Karena benar-benar tahu semua. Saya balik untuk Mas Diko, apa yang Diko lihat dari pengorbanan Caca menemani Mas Diko di Kendal? Oh ya, tentu banyak lah. Dia harus meninggalkan teman-temannya, meninggalkan dunia entertainment, meninggalkan semuanya lah yang selama ini di Jakarta untuk udah menemani dan mengabdi, untuk menemani gitu. Tapi ya itu udah komitmen kita dari awal sih, ketika kita berkeluarga ya pastikan istri ikut kemana suami pergi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya sama-sama pengorbanan yang saling menguatkan. Mas Diko, saya mau bertanya, kan begitu banyak cinta dari video tadi dari masyarakat. Pertanyaan Kendal kita ya. berdua sebenarnya. Ya, pertanyaannya kenapa tidak langsung mencalonkan lagi? Apakah bisa atau tidak bisa mencalonkan? Nah, terjawab kok. Sebenarnya kalau bisa. Tapi Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena kan pasti mereka akan banyak mendukung Mas Diko. Iya gitu. Jadi memang ya namanya politik itu kan pasti juga ada dinamika-dinamika di dalam prosesnya gitu. Jadi nggak segampang yang dilihat orang gitu. Kadang orang berprestasi belum tentu karirnya juga baik gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ya, satu hal kita berprestasi misalkan sebagai pejabat, tapi juga satu hal kita juga harus bisa melihat dinamika politik gitu. Karena politik itu kan ya juga bagian daripada proses daripada kita. Jadi jawabannya adalah dinamika politik. Dinamika politik itu. Mas Diko, singkat apa yang ingin disampaikan untuk warga Kendal, silakan. Ya, untuk masyarakat Kendal, terima kasih atas cintanya selama ini kepada kami berdua, sangat luar biasa, di luar ekspektasi kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan berkenan di hati seluruh masyarakat Kendal, dan kami mohon maaf apabila masih banyak yang kurang. Dan doa kami untuk Kabupaten Kendal, semoga masyarakatnya ke depan semakin sejahtera dan juga Kendal semakin baik lagi. Ca, kangen sama Kendal nggak? Kangen lah. Karena itu rumah dinas tuh bener-bener, Kak, itu rumah dinas aku buka, semua masyarakat boleh masuk, sampai semua orang tuh pada bilang, Bu, nggak takut ya kok orang boleh masuk ke dalam rumah gitu loh. Maksudnya itu benar-benar dibuka, siapapun boleh masuk. Aku bilang kalau kita nggak ada apa-apa sama masyarakat, kenapa harus punya jarak, kenapa harus takut sih? Oke, buat masyarakat Kendal dari Caca Fedrika. Masyarakat Kendal, pokoknya hati kita selalu berada buat kalian. Insya Allah kita tetap jalin silaturahmi dalam doa yang terbaik. Insya Allah jangan lupa juga doain supaya di Indonesia ini semakin banyak pemimpin-pemimpin yang benar-benar bekerja dari hati, yang amanah, yang tulus, jujur, adil, yang benar-benar mampu memakmurkan masyarakatnya. Amin, Allahumma amin. Selamat menikmati kembali menjadi kepala rumah tangga. Mbak Disa lagi bagi yang Geger.